Dengarkan jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kejadian nanti pada hari kiamat. Ya. Ada kejadian nanti terjadi pada hari kiamat, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Akan dipanggil nanti salah seorang dari umatku. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Ya, kita ini juga umat Nabi Muhammad. Ada nanti pada hari kiamat, ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di padang yang sangat luas, dikumpulkan seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat akan dikumpulkan dari awal sampai akhirnya, berkumpul di satu tempat. Ya. Kalau hari ini kita berkumpul dalam satu masjid, ya, alhamdulillah kita bisa sama-sama saling mengingatkan berbagai ilmu. Ya, tapi hari kiamat jamaah, kita akan dikumpulkan, semua makhluk akan dikumpulkan, namanya di padang mahsyar. Di padang itulah jamaah sekalian, kita akan ditanya tentang seluruh amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Ya, waktunya kita melihat catatan amalan kebaikan dan kejelekan kita. Ya, maka kata Nabi, nanti pas orang berkumpul di padang mahsyar, ada seorang dari umatku akan dipanggil oleh Allah menghadap, disaksikan oleh semua makhluk. Semua orang lihat dia. Kenapa ini dipanggil sendiri? Dipanggil khusus dia. Untuk apa jamaah sekalian? Ditanyakan kepadanya. Iya. Apa? Diberikan kepadanya catatan amalannya. Iya. Kenapa? Karena semua amalan kita ketika di dunia ini, sejak kita balik sampai meninggal, itu tercatat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satu pun ucapan yang terucap dari lisan seorang hamba kecuali sudah dicatat oleh malaikat siapa? Raqib dan Atid. Ada yang mencatat amalan kebaikan, ada yang mencatat amalan keburukan. Inilah amalan yang diperlihatkan kepada manusia pada hari kiamat. Termasuk hamba yang satu ini dipanggil, ambil moko ini catatanmu. Catatan apa yang pertama dikasih? Catatan dosa, pelanggaran dan keburukannya. Catatan amalan kejelekannya. Ambil. Ini dosa-dosamu selama kamu hidup di dunia. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin ada 70 tahun, ya. Ini dosa-dosamu semua. Coba baca. Berapa lembar dikasih dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan catatan amalan kejelekannya 99 sijillat, sekitar 99 lembar, semuanya dosa. Ya, 99 Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan bayangkan, catatan itu sama dengan buku kita sekarang lebarnya. Kata Nabi, ternyata satu lembar catatan itu luasnya maddal basar, sejauh mata memandang. La ilaha illallah. Sejauh mata memandang satu lembar. Dia punya berapa tadi? 99 lembar, semuanya dosa. Ditanya kepadanya, kamu akui semua ini dosamu? Tidak ada yang bisa dia jawab kecuali mengatakan, bala ya Rabb, betul ya Allah, semua ini dosa aku, kasihan. Saya lakukan semua ini ketika di dunia. Saya ucapkan ini semua di dunia. Saya tidak bisa berdusta ya Allah. Karena memang pada hari itu tidak ada yang bisa bohong. Kalau di dunia mungkin masih bisa bohong, ya, tapi di hari itu tidak ada yang bisa bohong. Semuanya tercatat. Dia akui, iya, semua ini dosa saya ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
Datangkan catatan amalan kebaikannya. Datangkan amalannya. Ya. Tatkala didatangkan amalannya, ternyata hanya berupa bitaqah. Apa itu bitaqah? Satu kartu kecil, mungkin kayak KTP. Ya. Padahal amalan kejelekannya berapa? 99 lembar. Wah. Kebaikannya cuma KTP. Akhirnya dia protes, "Ya Rabb, anna li hadza?" Wahai Tuhanku, untuk apa ini KTP ini? Jangan kasih Kak. Yang jelas pasti masuk neraka maka ini. Iya. Untuk apa lagi ini? Satu kartu kecil dibandingkan 99 lembar kejelekan. Nah, tapi ternyata jamaah sekalian, kata Allah, "Fa innakal yauma la tudlam." Sungguh pada hari ini kamu tidak terzalimi. Tidak ada yang dianiaya pada hari ini. Harus melihatkan semuanya. Iya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Ya, apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengamalkan amalan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka pasti dia akan melihat hasilnya nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang beramal dengan amalan kejelekan walaupun hanya seberat biji zarrah, biji sawi, maka dia pun akan melihat nanti hasilnya. Maka amalanmu walaupun cuma satu kartu kecil, lihat ya apa di situ. Maka ditegakkanlah timbangan. Perhatikan, pada hari kiamat ada timbangan. Timbangan apa? Bukan timbangan jagung, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi timbangan apa? Timbangan amalan. Iya. Di sebelah dosa, di sebelah amalan kebaikan. Iya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang mana konsekuensinya, keharusannya? Iya, perhatikan. Keharusannya, siapa yang berat amalan kebaikannya, berarti dia penghuni apa? Penghuni surga. Kalau berat amalan dosanya, berarti dia penduduk apa? Penduduk neraka. Itu ketentuan dari Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, artinya lebih berat dosanya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka itulah orang-orang yang rugi, bangkrut. Ini aslinya bangkrut, Bapak Ibu sekalian. Kalau tanam jagung kita rawat 3 bulan, kemudian datang longsor habis, rugi atau tidak? Rugi, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rugi di akhirat. Bagaimana itu rugi di akhirat? Fi jahannam khalidun. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, tersiksa untuk selama-lamanya. Semoga Allah lindungi kita semua daripadanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami oleh laki-laki ini. Ya. Dinaikkanlah timbangan amalan kejelekannya yang berapa tadi? 99 lembar di satu daun timbangan. Diambil juga KTP-nya. Satu kartu kecil disimpan di mana? Di daun timbangan yang lain. Kira-kira menurut kita yang mana yang lebih berat? Dosanya ya. Tapi ternyata jamaah sekalian, terjadi keajaiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala timbangan amalan kebaikannya ini dinaikkan di timbangan, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar catatan dosa semuanya terhempas naik ke atas, menunjukkan beratnya satu kartu kecil ini. Lebih berat ternyata KTP-nya. Kenapa bisa? Heran juga jamaah sekalian ya, heran. Tatkala dia mulai, tadi tidak mau lihat. Jangan dikasih kayak Allah, begitu ya? Untuk apa ini satu kartu kecil? Tapi ketika dia lihat, ternyata ini berat sekali. Baru mau intip-intip.
Ya, baru dia mau lihat apa isinya ini kartu kecil. Ternyata cuma satu amalan saja. Isinya adalah la ilaha illallah. Akhirnya apa? Allah ampunkan semua dosanya 99 lembar. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga karena kalimat la ilaha illallah.